Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 yang dimana ada Fadila Salsabila dengan NIM 1911501797, Josia Swastika Marcelino dengan NIM 1911501235, dan yang terakhir ada Muhammad Ridho Detlagini dengan NIM 1911502159. Baiklah, pada proyek UAS kali ini, kami akan membahas tentang mengolah dataset supermarket sales menggunakan metode a priori. Untuk penjelasan Excel-nya akan dijelaskan teman saya. Dipersilakan Muhammad Ridho. Oke, pada dataset kali ini kami memakai dataset supermarket sales yang dimana kami dapatkan di sumbernya Kaggle, bisa dilihat di sini supermarket sales. Nah, saya balik lagi ke Excel-nya. Nah, untuk total record yang kami pakai untuk perhitungan manual yaitu 20 record dengan minimal support 30%, dan hasilnya 6 ini didapatkan dari total record dikali 30% dan hasilnya 6. Untuk minimal confidence-nya yaitu 80%. Nah, untuk data setting ini terdapat 200 record yang dimana nanti kita akan memakainya untuk perhitungan pemrograman Java. Untuk C1 F1 yaitu terdapat 20 record untuk perhitungan manualnya. Bisa dilihat di sini C1 terdapat 21 kandidat yang dimana ada branch A sampai C, city, Yangon sampai Napitau, customer type, ada member, normal, dan seterusnya. Nah, support count ini didapatkan yaitu total dari branch A yaitu sebanyak 10. Seterusnya begitu. Dan untuk minimal support yang terpilih yaitu sebanyak 11, yang dimana nilai dari support count-nya yaitu melebihi atau sama dengan 6, sehingga F1 didapatkan 11 kandidat yaitu branch AB, city, Yangon Mandalay, customer type member normal, gender female male, quantity kecil besar, dan payment e-wallet. Nah, untuk C2F2, C2-nya yaitu terdapat 183 kandidat, yaitu dengan branch ABC dikombinasikan dengan city, customer, gender, product line, quantity, dan payment. Support count-nya didapat sama halnya dengan C1, perhitungan C1. Dan untuk hasil F2 terpilih yaitu 10 kandidat, yaitu bisa dilihat di sini dari branch A dan B, city Yangon Mandalay, customer member, gender female, dan produk lain tidak ada, quantity besar kecil, payment e-wallet. Kita masuk ke perhitungan C3 F3. Nah, untuk C3-nya terdapat 38 kandidat. Mengapa? Karena kami berpatokan kepada hasil dari F2, yaitu yang ini. Nah, C3 hanya terdapat branch A dan B saja, karena kami berpatokan dengan F2, yaitu branchnya A, B, city-nya Yangon Mandalay, customer-nya member normal, gendernya female male, produk lainnya tidak ada, kuantitinya kecil besar, paymentnya cash, kredit, e-wallet, dan super count-nya sama halnya dengan perhitungan sebelumnya, yaitu total dari record yang di sini dan minimal support yang terpilih ada satu saja. Mengapa satu? Karena support count yang lebih dari sama dengan 6 cuma satu, yaitu branch A, city Yangon, quantity besar, mohon maaf. Nah, kita akan memasuki perhitungan selanjutnya yaitu support, confidence, dan roles.
Nah, kami berpatokan kepada F2. Mengapa? Karena di C3F3 cuma terdapat F1-nya cuma satu kandidat, dan itu tidak mumpuni untuk support confidence dan roles. Jadi kami memakai F2 yang berisikan 10 kandidat. Nah, bisa dilihat di sini untuk role kandidatnya X branch A. Mengapa branch A? Kami mengambilnya dari sini. Dan Y Siti Yangon. Kami mengambil dari sini. Nah, untuk X yang berikutnya, yaitu Siti Yangon, tinggal hanya dibolak-balikan. Yang dimana X itu adalah branch A, Y adalah Siti Yangon. Yang kedua, Y dijadikan X dijadikan Y. Yaitu Siti Yangon yang berada awalnya pada Y, dia ada di X. Branch A yang berawalnya pada di X, dia akan ada di Y, dan seterusnya. Bisa dilihat di sini. Nah, untuk X support count-nya yaitu didapatkan dari total record di sini. Yaitu nilai dari branch A terdapat 10. Untuk Y support count bisa dilihat diambil dari record di sini. Yaitu terdapat 10. Nah, untuk X dan Y itu adalah hasil dari support count F2. Bisa lihat di sini, yaitu branch A dan Siti Yangon hasil support count-nya adalah 10. Di sini. Nah, support desimal itu yaitu adalah pembagian antara X dan Y support count dibagi dengan total record yaitu 20 dan menghasilkan 0,5, sehingga support desimal dipersenkan hasilnya adalah 50%. Bisa dilihat di sini 50%. Dan untuk confidence desimalnya yaitu didapatkan dari nilai X dan Y support count dibagi dengan X support count. Bisa dilihat di sini, X dan Y support count dibagi dengan X support count, sehingga didapatkan hasilnya 1,00 dan dipersenkan hasilnya adalah 100%. Nah, untuk liftnya yaitu adalah hasil dari hasil confidence desimal yaitu 100 dibagi dengan Y support count. Bisa lihat di sini, sehingga mendapatkan hasil 10,0. Nah, untuk tahapan berikutnya sama dengan halnya dengan perhitungan yang pertama. Nah, untuk selected roles itu kami mengambilnya karena dia memenuhi syarat. Pertama, support count-nya yaitu melebihi atau lebih dari sama dengan 30%, dan minimal confidence-nya yaitu lebih atau sama dengan 80%. Bisa dilihat di sini. Ini. Oke, saya rasa cukup sampai di situ untuk penjelasan Excel-nya mengenai dataset supermarket sales dari kelompok 9. Untuk penjelasan materi Java-nya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Marcel. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara pengolahan a priori di dalam Java. Oke, di sini sudah ada dataset dengan jumlah 400 record. Dan untuk item set yang kita pakai adalah branch. Di sini ada branch A, branch B, dan branch C. Dan city itu
ada Mandalay, Napitau, Yangon. Dan customer type ada normal dan member. Untuk gender ada male dan female. Produk line ada electronic accessories, fashion accessories, food and beverage, health and beauty, home and lifestyle, sport and travel. Untuk quantity ada besar dan kecil. Dan payment ada cash, credit card, dan e-wallet. Jadi untuk yang matriks 10 ya, ini kita pisahkan tiap item setnya. Jadi branch A, branch B, branch C itu dipisah. Dan City Yangon, City Mandalay, City Napitau itu juga dipisah. Dan untuk tiap recordnya di sini diisi 1 atau kosong. Jadi misalkan record invoice ID yang pertama. Ini branch A 1, berarti ada branch A dalam data tersebut gitu. Ini memakai rumus CONIF. Dan misalkan di sini customer type membernya kosong. Karena kenapa? Di sini dia customer type-nya adalah normal gitu. Dan jika sudah dihitung semuanya 400 record ini, maka matriks 10 ini kita copy ke transa.txt. Ini kita copy dan kita jalankan NetBeans-nya. Jika sudah jalan, kita buka a priori project, kita buka files, dan di sini ada folder library dan transa.txt. Dan di sini kita paste, kita save. Untuk config-nya saya memakai seperti ini. 21 itu artinya adalah ada 21 item set. 400 artinya ada 400 record. 20 artinya adalah minimal support yang kami pakai adalah 20% untuk program Java ini. Kita langsung run aja. Klik kanan, run file. Ini klik enter dan enter. Maka akan muncul output sebagai berikut. Terdapat 3 buah item set dengan isi indeks sebagai berikut. Nah, 1 ini artinya adalah item set yang ke-1 dan 2 ini adalah item set yang kedua. Contohnya di sini 1. Kalau kita lihat di sini, item set yang ke-1 adalah branch A. Item set yang kedua adalah branch B, item set ketiga branch C, dan seterusnya. Dan di fragment item set yang ketiga, maka terdapat 368 yang artinya branch C, City Mandalay, dan customer type member. 369 artinya branch C, City Mandalay, City Napitau, dan gender female. Untuk lebih jelasnya kita lihat di sini. Frekuensi item set yang ketiga. Yang ketiga adalah branch C. Yang keenam adalah City Napitau. Yang ke-8 customer type member. Dan yang kedua adalah 369 branch C, 6 City Napitau, 9 gender female. Maka rules yang terbentuk ada 2. Yang pertama, jika branch C, maka City Napitau dan customer type yang terbanyak adalah member. Dan yang kedua adalah, jika branch C, maka City Napitau dan gender yang terbanyak adalah female. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.